الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tian Alfianita, mahasiswi Pendidikan Kimia 6B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai integrasi keislaman dengan ilmu kimia, tepatnya pada materi gaya antar molekul dengan fokus kajian ikatan hidrogen. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai bagaimana caranya air bisa menjadi mediator dalam dikabulkannya doa. Yuk, simak baik-baik. Teman-teman, air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tanpa air, manusia tidak akan bisa hidup. Air ini merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Keberadaan air di muka bumi ini sangat melimpah. Jika kita keluar angkasa, lalu kita melihat bumi ini cenderung berwarna biru. Itu artinya 3/4 permukaan bumi ini dipenuhi oleh air. Begitupun dengan tubuh kita. Tubuh kita ini 70-75% ini mengandung air. Oleh karena itu, air ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata air sebanyak 41 kali secara nakiro dan 21 kali secara ma'rifat. Salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata raqtan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir mengetahui bahwasannya langit dan bumi ini dahulunya adalah satu kesatuan yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Molekul air terbentuk seperti huruf V dengan atom O yang diapit oleh 2 atom hidrogen. Sudut ikatan yang terbentuk pada molekul air sebesar 104,45 derajat. Ini terjadi karena adanya gaya tolak-menolak antara pasangan elektron. Karena terdapat suatu perbedaan keelektronegativan di antara atom H dan atom Ho, maka dari itu molekul ini bersifat dwikutub. Atom oksigen menarik elektron dalam molekul H2O ini lebih kuat dibandingkan dengan atom hidrogen. Hal ini mengakibatkan oksigen menjadi bermuatan parsial negatif dan hidrogen bermuatan parsial positif. Pada keadaan padat dan cair, molekul-molekul air ini berasosiasi terlalu luas sehingga terjadi tarikan dwikutub di antara atom-atom tersebut. Jenis asosiasi ini disebut juga dengan ikatan hidrogen. Teman-teman, ikatan hidrogen ini merupakan ikatan tambahan yang terjadi karena adanya daya tarik listrik antara atom hidrogen dengan atom-atom yang memiliki nilai elektronegatif yang tinggi seperti N, F, dan O. Kekuatan ikatan hidrogen ini berbeda dengan ikatan-ikatan lainnya. Jika dibandingkan dengan ikatan kovalen, maka ikatan hidrogen ini kekuatannya lebih lemah. Namun, karena banyaknya ikatan hidrogen, ikatan ini memberikan gaya kohesi pada air yang besar. Nah, ikatan hidrogen ini dilambangkan dengan garis putus-putus. Nah, jika kita lihat garis putus-putus di situ,
itu melambangkan ikatan hidrogen. Dan perlu kalian ketahui bahwa ikatan hidrogen ini mempengaruhi titik didih, titik leleh, viskositas, dan nilai kelarutannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan air sebaik mungkin dan sesempurna mungkin sehingga dapat kita manfaatkan bagi kehidupan kita di bumi. Teman-teman, kita perlu mengetahui nih bahwa air ini bersifat sensitif. Air dapat merespon kata-kata yang kita ucapkan, baik itu perkataan yang buruk maupun perkataan yang baik. Ada seorang ilmuwan dari Jepang yang bernama Dr. Masaru Emoto. Dia ini meneliti bagaimana kristal air yang terbentuk jika diberi respon kata-kata yang berbeda, baik itu perkataan yang buruk maupun perkataan yang baik. Ketika air diberi respon dengan perkataan yang baik, dengan niat yang baik, maka air tersebut akan membentuk kristal yang indah. Sebaliknya, jika kita memberi perkataan yang buruk, memberi niat yang buruk dan perlakuan yang buruk pada air, air itu akan membentuk kristal yang tidak indah. Nah, jika dilihat gambar di samping, ini merupakan hasil kristal yang telah diteliti oleh Dr. Masaru Emoto. Beliau telah membuktikan bahwa air ini benar-benar merespon perkataan yang manusia berikan. Berdasarkan hasil penelitian Dr. Masaru Emoto, kita dapat mengetahui bahwa air ini dapat membaca, dapat merekam, dan dapat mendengar pesan-pesan yang disampaikan dari manusia. Dalam bukunya yang berjudul The Hidden Message in Water, Dr. Masaru Emoto menguraikan bahwa air ini dapat merespon seperti pita magnetik. Semakin kuat dan semakin besar konsentrasi yang kita ucapkan, maka semakin kuat juga respon air, dan air nantinya ini akan dapat mentransfer pesan-pesan kita kepada molekul-molekul air lainnya. Jika ditelaah lebih lanjut mengenai air yang dapat mendengar, membaca, dan mengerti apa yang manusia ungkapkan, maka dapat dikatakan nih, jika air ini dapat digunakan sebagai mediator dalam dikabulkannya doa. Ketika seseorang berdoa, air tersebut akan mengalami suatu proses dan menyampaikannya kepada tubuh kita. Misalnya nih, ketika air galon yang ada di rumah setiap hari kita bacakan doa, kita beri perlakuan yang baik, kemudian air tersebut diminum oleh anggota keluarga, maka air akan mengalami proses di dalam tubuh untuk meneruskan pesan-pesan kepada air yang ada di pembuluh darah dan otak. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan yang disampaikan tadi akan dilaksanakan secara tidak sadar oleh tubuh kita. Nah teman-teman, pernah nih ada suatu kejadian ketika para sahabat Nabi ini sedang pergi ke suatu kampung Arab. Nah di kampung ini para warga mendatangi sahabat Rasul dan menanyakan siapa di antara mereka yang dapat meruqyah karena kepala kampung telah tersengat binatang. Kemudian sahabat Nabi ini mendatangi kepala kampung dan membacakan surat Al-Fatihah pada air lalu meminumkannya kepada kepala kampung. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala kampung tersebut sembuh. Kemudian sahabat Nabi mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan mengapa hal itu dapat terjadi, padahal beliau hanya membacakan surat Al-Fatihah dan tidak bisa meruqyah. Nah, dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa air ini dapat menjadi mediator dikabulkan doa jika air tersebut diberi perlakuan yang baik dan niat-niat yang baik. Air akan menyampaikan pesan kepada tubuh seseorang dan tubuh tersebut akan merespon pesan-pesan melalui air-air yang ada di otak dan pembuluh darah. Nah teman-teman, jadi ikatan hidrogen ini merupakan suatu kebesaran yang Allah berikan kepada kita, suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan, jika tidak ada ikatan hidrogen, maka air akan membeku pada suhu minus 100 derajat Celcius, ataupun air akan mendidih pada suhu minus 90 derajat Celcius. Maka dari itu, sudah sepantasnya kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Bisa saja Allah menghilangkan ikatan hidrogen yang terdapat pada air, maka yang ada di bumi ini pasti sudah musnah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.